Oke teman-teman, balik lagi bersama aku Aga. Di sini aku pengen diskusi lagi yuk terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang biasanya muncul pada tes interview. Nah, di sini aku pengen bahas pertanyaan yang berkaitan dengan apa alasan Anda resign dari perusahaan sebelumnya? Apa alasan Anda keluar dari perusahaan sebelumnya? Nah, pertanyaan ini biasanya akan disampaikan kepada teman-teman yang punya experience, sudah punya pengalaman bekerja di perusahaan sebelumnya. Dimana ini akan ditanyakan, bisa ditanyakan oleh HR, bisa ditanyakan oleh user. Nah, biasanya gimana nih teman-teman kalau menjawab pertanyaan ini? Apakah sudah paham sebenarnya tuh kenapa sih kok ini ditanyakan? Apa sih yang nggak boleh disampaikan? Apa sih yang boleh disampaikan gitu ya? Oke teman-teman, yuk kita diskusi bareng. Dengan diskusi ini aku harap teman-teman ada sudut pandang baru gitu ya, karena jawaban interview itu nggak ada yang mutlak harus seperti ini, harus seperti ini. Yang mutlak itu adalah guidance-nya, yang boleh dan yang nggak boleh. Tapi terkait dengan teknik komunikasinya, jawabannya bisa disesuaikan dengan masing-masing dari teman-teman yang ada di sini, karena kondisi dari setiap orang itu berbeda. Kita hanya bisa memberikan batasan dan memberikan alternatif jawaban biar teman-teman, oh iya bisa seperti ini gitu ya. Oke teman-teman, terkait dengan alasan kenapa kita resign atau keluar dari perusahaan sebelumnya gitu ya. Sebenarnya tuh yang diketahui itu adalah seperti ini teman-teman. Perusahaan itu ingin merekrut karyawan ya yang dalam tanda kutip itu baik, ya baik attitude-nya, attitude-nya sekarang, attitude di masa lalu, kemudian memberikan kontribusi positif, positif di kehidupan masa lalunya dan positif di kedepannya. Jadi sebenarnya yang ingin diukur tuh di sini itu adalah yang pertama itu adalah terkait dengan ada yang namanya data. Kalau data itu interpolasi, ekstrapolasi, yang artinya seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman punya histori baik, harapannya nanti ke depan akan tetap baik gitu ya. Kalau teman-teman di masa lalu pernah membuat suatu kesalahan, teman-teman mengakuinya dan sudah melakukan improvisasi apa atau perbaikan apa gitu. Nah, terkait dengan karyawan, tetap ya teman-teman, yang kita cari tidak hanya yang berkaitan dengan kemampuannya apa gitu ya. Tapi bagaimana? Karena bisa dikatakan orang itu kalau masuk ke perusahaan kan akan diterima dengan baik-baik. Dan kalau misalkan keluar harusnya juga baik-baik juga dong, seperti itu. Nah, sekarang bisa nggak ya kalau teman-teman coba bayangkan pakai sudut pandang company bahwa kalau yang aku rekrut itu adalah maaf orang yang bermasalah dari kantor sebelumnya gitu. Itu apakah berarti saya boleh dong curiga kalau kalau yang di sebelumnya aja meninggalkan hal negatif gitu, ada kemungkinan nanti di sini juga bisa melakukan hal yang sama dong gitu, karena kan orang tidak akan berubah langsung gitu ya, langsung bertransformasi, langsung pasti akan ada sesuatu gitu. Nah, di sini ada prinsip kehati-hatian gitu ya yang diterapkan oleh recruiter maupun user gitu agar tahu gitu. Beberapa perusahaan ada memang yang langsung melakukan background check gitu. Jadi menelpon langsung atasan atau siapapun, kontak referensi yang diminta gitu ya, bisa satu atau beberapa orang hanya untuk memastikan hal tersebut gitu. Nah, walaupun sudah bisa melakukan background check kayak gitu ya, oh kita tahu nih dia performanya bagus, dia keluar tuh dengan baik-baik gitu. Atau mungkin nanti akan di cross check lagi dengan dari interviewnya. Oh sesuai selaras, berarti dia nggak ada masalah terkait dengan performa dia di kantor sebelumnya. Nah, ini merupakan salah satu modal gitu ya yang akan jadi pertimbangan terkait dengan tadi apakah ini orang akan kita rekrut atau enggak gitu ya. Ini adalah salah satu faktor. Nah, bagi teman-teman di sini yang mungkin masih bingung gitu ya, aduh iya ya kalau ditanya alasan reason apa ya gitu. Sebenarnya hanya ada 3 poin teman-teman secara general. Yang pertama, jujur. Oke, jujurlah gitu. Yang nomor 2 adalah jangan merendahkan diri sendiri. Jangan menjelek-jelekan diri sendiri. Dan yang ketiga adalah jangan menjelekkan perusahaan sebelumnya. Oke, yang saya maksud perusahaan sebelumnya itu ya perusahaannya, ya performanya, yang orang-orang yang ada di dalamnya gitu ya. Teman-teman tidak perlu menjelaskan ke arah sana gitu. Nah, gimana terus jawabannya? Tadi, cobalah jujur. Dalam arti jujur itu seperti ini. Mungkin nggak misalkan teman-teman itu tidak resign, tapi misalkan karena memang kontraknya habis dan tidak diperpanjang seperti itu. Silahkan sampaikan itu gitu. Jadi boleh tuh menjawab hal seperti itu gitu. Jadi sistem bekerjanya gitu ya, ini adalah kontrak dan kontraknya tidak diperpanjang. Saya terus abis itu boleh tuh disampaikan ini poinnya ya, ini aku belum jelasin rangkaiannya, jujur aja misalkan kayak memang sistemnya seperti itu. Atau yang kedua ada faktor eksternal, misalkan nih ada covid nih gitu, jadi seperti ya
gitu. Jadi sampaikan saja bahwa perusahaan melakukan restrukturisasi sehingga ada penyesuaian terkait dengan SDM dan strategi bisnis ke depan gitu. Sehingga kontrak teman-teman tidak diperpanjang gitu. Ada alasan-alasan jujur seperti itu, atau mungkin ada faktor yang lain. Misalkan teman-teman harus berpindah kota karena suatu alasan gitu ya gitu. Sehingga teman-teman harus uh, keluar gitu. Jadi silahkan sampaikan saja gitu yang sifatnya seperti itu. Jadi jujur saja. Yang selanjutnya, jujur ini harus dikombinasikan dengan dua poin yang tadi. Jangan merendahkan diri sendiri maupun ke perusahaan. Yang artinya adalah setelah kita menyampaikan alasan jujur kita ya, kita langsung masuk terkait dengan apa? Terkait dengan performa kita di masa lalu gitu. Jadi misalkan boleh teman-teman sampaikan bahwa gitu tadi, misalkan efek covid ya kayak gitu, boleh silahkan disampaikan misalkan tadi gitu kan, karena ada efek dari pandemi sehingga perusahaan atau manajemen perusahaan yang sebelumnya gitu ya ada kebijakan restrukturisasi gitu, sehingga ada sedikit perubahan strategi yang berkaitan juga terkait dengan SDM sehingga kontrak saya tidak diperpanjang. Namun selama saya bekerja di sana selama sekian lama gitu ya, saya sudah melakukan A B C D E F G. Harapannya ke depan saya memiliki kesempatan untuk bekerja di perusahaan yang gitu, misalkan memberikan saya kesempatan dan kepercayaan untuk bisa tumbuh dan berkembang bersama dan lain-lain gitu. Bahasanya disesuaikan. Jadi berfokuslah pada kejujuran gitu. Tunjukkan performa teman-teman secara singkat di perusahaan sebelumnya gitu, dan sampaikan harapan teman-teman di perusahaan ini gitu. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan tambahan, apakah berkenan untuk dilakukan background check, adakah kontak referensi yang bisa sampaikan, silahkan sampaikan. Boleh atasan, kontak atasan, tapi izin dulu. Boleh teman satu tim, boleh HR gitu ya. HR boleh yang merekrut atau yang di perjalanan itu yang melakukan training-training rutin begitu ya kepada karyawan dan teman-teman sering berinteraksi di sana gitu. Silahkan sampaikan itu. Jadi jangan bohong gitu, karena kalau bohong nanti teman-teman jawabannya tidak lancar gitu. Jadi berfokuslah pada 3 poin ini dulu, dan kemudian yang selanjutnya adalah coba dilatih. Karena seperti ini teman-teman, kita tahu bahwa kalau misalkan perusahaan Anda saat itu sudah sesempurna itu, kantornya sudah sesempurna itu gitu ya, ya nggak mungkin dong orang udah nyaman kok tiba-tiba keluar gitu. Itu secara psikologis itu kita udah tahu sebenarnya, HR maupun user udah tahu. Sehingga yang di sini yang diharapkan itu adalah bagaimana teman-teman gitu ya bisa menyampaikan sesuatu secara jujur tanpa merendahkan diri sendiri maupun menjelekkan pihak lain. Ini bisa dilatih secara jawabnya teman-teman. Saya yakin teman-teman di sini sudah berlatih. Ini hanya untuk mengingatkan saja. Silahkan kalau ada jawaban lain atau alternatif lain, sudut pandang lain, silahkan boleh tinggalkan di kolom komentar atau boleh langsung menghubungi aku. Demikian dari aku teman-teman. Kalau nanti ada masukan, silahkan. Selamat berlatih untuk menjawab pertanyaan ini. Terima kasih dan sukses selalu untuk melewati tes interview.